Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Nursabila, di mana di part video sebelumnya kita telah membahas termogravimetric analysis atau TGA. Di video kali ini kita akan meneruskan dalam pengolahan data analisis thermal, yaitu tentang differential thermal analysis atau DTA. DTA adalah analisis thermal yang menggunakan referensi sebagai acuan perbandingan hasilnya, di mana material referensi ini biasanya material inert. Sampel dan material referensi dipanaskan secara bersamaan dalam satu tempat. DTA digunakan untuk studi sifat thermal dan perubahan fase yang tidak mengakibatkan perubahan entalpi. Hasil pengujian DTA ini merupakan kurva yang menunjukkan diskontinuitas pada temperatur transisi, dan kemiringan kurva pada titik tertentu akan tergantung pada konstitusi mikrostruktur sampel pada temperatur tersebut. Kurva DTA secara garis besar adalah kurva perbedaan temperatur antara material sampel dengan material referensi. Kita langsung saja ya teman-teman untuk pembuatan kurva DTA-nya. Di sini adalah kurva dari TGA yang telah kita buat sebelumnya, dan untuk pembuatan kurva DTA kita perlu data tambahan, yaitu data derivative weight. Di sini kita telah mempunyai data derivative weight-nya, kita langsung kopikan saja ke origin. Teman-teman, setelah data derivative weight-nya kita simpan dan kita copy di origin, kita langsung buat kurva dari derivative weight-nya dengan cara kita blok semuanya, kemudian plot line, dan setelah diperoleh, ini adalah hasil dari plot kurva derivative weight ya teman-teman. Agar kurva yang dihasilkan lebih smooth hasilnya, kita klik kurvanya, kemudian analisis, signal processing, dan kita pilih smooth ya teman-teman. Nah di sini ini adalah hasil dari kurva yang telah di smooth ya teman-teman. Di sini kita ubah terlebih dahulu untuk skalanya agar lebih rapi. Kemudian di sini kita menemukan sama seperti hasil dari kurva TGA ya teman-teman, di mana pada kurva DTA ini juga ditemukan sebanyak 7 thermal event. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita beri garis dari setiap puncaknya. Setelah itu kita screen reader lagi di setiap puncaknya. Namun kali ini yang kita catat adalah sumbu X-nya yang ini ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita screen reader dari setiap thermal event atau puncak dari kurva DTA ini, kita telah lihat ya teman-teman, untuk puncak pertama ini berada di suhu 32,91 derajat Celcius, hingga di puncak terakhir di suhu 768,86 derajat Celcius, di mana pada kurva DTA yang kita peroleh ini, seluruh puncaknya ini seluruhnya memiliki puncak yang meningkat gitu ya teman-teman, jadi menjulang ke atas, di mana hal ini menyimpulkan bahwasanya reaksi yang terjadi
terjadi pada material yang diuji atau senyawa yang diuji itu merupakan reaksi eksoterm, di mana pada reaksi eksoterm ini suhu sampel lebih besar daripada material referensi, sedangkan untuk reaksi endoterm yang puncaknya itu ke bawah memiliki suhu sampel yang jauh lebih rendah daripada material referensi. Setelah selesai pembuatan kurva DTA, selanjutnya kita akan menggabungkan antara kurva TGA dan kurva DTA ya teman-teman. Setelah dihasilkan ya teman-teman, ini adalah kurva gabungan dari kurva TGA dan kurva DTA. Untuk garis yang di bawah ini bisa di remove aja. Kemudian dari garis-garis setiap kurva ini kita ubah dulu menjadi line. Dan kita beri identitas, di mana garis yang berwarna biru ini merupakan kurva DTA. TGA dan kurva DTA yang telah disatukan dalam satu kurva, di mana dalam thermal event 1 di sini saya juga telah menambahkan ini adalah persen dari dekomposisi masanya. Berikut ini thermal event pertama, thermal event kedua hingga thermal event terakhir di thermal event 7. Kemudian apa sih kegunaan dan manfaatnya dari melihat perbandingan antara kurva TGA dan kurva DTA? Terdapat beberapa manfaat yang dapat kita lihat ya teman-teman dari kurva gabungan ini. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi lebih tepat pada titik mana dekomposisi bahan terjadi, di mana DTA atau kurva DTA ini memberikan informasi tentang perubahan panas atau energi yang terjadi selama dekomposisi, sementara kurva TGA memberikan informasi tentang perubahan massa. Gabungan dari informasi ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi fase-fase yang terlibat dalam dekomposisi. Yang kedua, kurva TGA dan DTA juga dapat memberikan informasi tentang kinetika reaksi. Dari perubahan suhu dan massa, kita dapat mengevaluasi laju reaksi dekomposisi